Shalom, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, karena pernyataan Tuhan setia. Kami akan menaikkan pujian untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastinya kita semua mengenal tentang Microsoft. Microsoft yang didirikan atau yang dimiliki oleh Bill Gates. Dia adalah sosok yang sungguh-sungguh sangat baik. Bill Gates dengan istrinya yang bernama Melinda merupakan pasangan pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki empati yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan. Karena itu dia mendirikan satu lembaga sosial yang diberi nama Bill and Melinda Gates Foundation. Lewat lembaga kemanusiaan inilah dia telah menggelontorkan uang sejumlah 45 miliar US dollar, dan kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 675 triliun. Untuk apa? Uang itu dia salurkan lewat institusi-institusi sosial baik swasta maupun pemerintah di seluruh dunia untuk memberikan bantuan vaksin kepada anak-anak yang kurang beruntung supaya terhindar dari sakit polio, cacar, ya, dan macam-macam penyakit, termasuk diantaranya TBC, malaria, dan sebagainya. Aksi sosial inilah yang telah menolong lebih dari 700 anak-anak di seluruh dunia. Bill Gates adalah seorang pemimpin yang memimpin umat manusia, bukan hanya dari sisi Microsoft-nya, tetapi kepeduliannya, kemanusiaannya. Dia ingin supaya umat manusia itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya pastinya juga mengingini kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita ingin hidup lebih baik. Bahkan sebagai orang percaya kita ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah kita menunggu pimpinan dari Bill Gates atau kita harus menjadi kaya, tenar seperti Bill Gates? Tidak. Allah yang kita sembah, Dia telah memberikan kepada setiap orang percaya Roh Kudus-Nya untuk memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini sangat penting untuk dipimpin Roh Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik, menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa ada di dalam keselamatan yang kekal. Amin. Untuk itulah pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus didasarkan dari kitab Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya melihat ayat ini saja tanpa memperhatikan konteks ayat-ayat sebelum atau sesudahnya, maka kita akan dapat terjebak pada suatu keyakinan, pemahaman yang salah, seolah-olah semua orang Kristen adalah anak
Allah. Hal ini dapat membuat suatu pemahaman yang keliru bahwa menjadi anak Allah adalah perkara yang sangat gampang, yang sangat mudah. Karena toh semua orang Kristen pasti dipimpin Roh Allah. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Bahkan mungkin kita sejak kecil setelah dikasih pemahaman-pemahaman, anak Tuhan, kamu anak Tuhan, baik-baik, diberkati. Seolah-olah setiap orang yang mengaku dirinya percaya atau setiap orang yang rajin datang ke gereja itu sudah menjadi anak Allah. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang menjadi anak Allah kalau hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itulah kita perlu membahas ayat ini. Bagaimana sih yang disebut dipimpin Roh Kudus itu? Kata dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus ini harus kita pahami benar-benar. Kata dipimpin di dalam ayat yang kita baca ini, kalau saya mendalaminya lewat tafsir Alkitab, maka bisa saya simpulkan bahwa dipimpin Roh Allah artinya Roh Allah itu memberikan dorongan dan mempengaruhi pikiran kita. Karena Tuhan Allah kita itu tidak mau kita seperti robot yang hanya harus mengikuti. Kita diberi kebebasan, tapi Roh Allah memberikan dorongan, mengingatkan kita, mempengaruhi pikiran kita. Jadi kata dipimpin di dalam ayat ini tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan. Kita tidak akan dapat dipimpin oleh Roh Kudus jika kita tidak mau didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pikiran kita dari pikiran yang selama ini memikirkan masalah-masalah duniawi saja menjadi memiliki pikiran yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Bukankah di dalam kitab Filipi 2 ayat 5 dikatakan, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya dipimpin adalah kita harus bisa merubah pola pikir kita, mindset kita yang dunia memikirkan hal-hal yang duniawi menjadi memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu seperti orang dunia, tetapi berubahlah oleh akal budimu, oleh pikiranmu, supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah makna dipimpin. Jadi betapa bahayanya kita jika kita dengan mudah berpikir bahwa semua orang Kristen pasti hidupnya sudah dipimpin Roh Allah, hidupnya sudah dipimpin Roh Tuhan. Itu adalah kesalahan. Banyak orang Kristen yang ternyata hidupnya itu tidak dipimpin Allah, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Sekalipun orang itu aktif pelayanan, sekalipun orang itu rajin ke gereja, memberi persembahan dan sebagainya, belum tentu hidupnya dipimpin Roh Allah. Dan kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, dia bukan anak-anak Allah. Kita bisa melihat orang-orang yang katanya dia itu anak Allah, tetapi kalau berdoa, ya, doa yang diucapkan, apakah isi doa tersebut supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki, atau isi doa tersebut masih berupa permintaan sesuai dengan apa yang diinginkan?
bukan kehendak Tuhan yang menjadi pikirannya, tetapi pikiran duniawinya. Pengen diberkatilah, pengen mendapat inilah, pengen itulah, seolah-olah dia yang lebih berkuasa dari Tuhan, meminta-minta kepada Tuhan dengan semaunya sendiri. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, hidupnya pasti mencari apa yang Tuhan berkenan, bukan apa yang menjadi pikirannya dia sendiri. Untuk itulah maka itu dikatakan hidupnya harus, kalau mau dipimpin Roh Kudus, dia harus bisa merubah konsep pikirannya, mindsetnya, ya, supaya tidak seperti duniawi, tapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Oleh karena itu, jika orang Kristen membiarkan Roh Allah mengisi hidup mereka dan mau dituntun oleh Roh Allah itu di dalam segala hal, barulah mereka itu disebut dan layak menjadi anak-anak Allah. Konsekuensi menjadi anak Allah itu artinya kita juga adalah ahli waris dari janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Janji ini bukan janji dunia. Jangan disalahartikan, bukan janji dunia, karena Kristus pun tidak pernah menerima janji kesuksesan, janji kekayaan, berkat melimpah, dan lain sebagainya di dunia ini. Justru di dunia ini Tuhan Yesus telah menderita, dan kita pun wajib menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus supaya nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi jelaslah bahwa janji yang dimaksud adalah janji kekekalan di langit yang baru, bumi yang baru, ketika kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Itulah janji Tuhan yang jauh lebih berharga, jauh lebih dari apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika pengertian anak Allah hanya dipahami secara dangkal dengan menyomak satu ayat itu saja tanpa melihat konteksnya. Karena kita bisa tersesat, seolah-olah kita menjadi anak Allah. Ya, padahal kita bukan anak Allah. Kita tidak melakukan kehendak Allah. Sehingga apa? Keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita itu menjadi sia-sia. Kita sering mendengar bahwa karena orang Kristen adalah anak Allah, maka orang Kristen pun adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Karena orang Kristen adalah anak Allah, maka berhak menerima janji kesuksesan, perlindungan, kesembuhan, berkat melimpah, dan lain sebagainya tanpa perlu berusaha keras dan berjuang dalam hidupnya. Ini adalah suatu penyesatan. Ini adalah satu kekeliruan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi ya di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 tersebut pada intinya menekankan bahwa untuk menjadi anak Allah berarti kita harus mau didorong oleh Roh Kudus untuk mengubah pola pikir kita, sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi anak Allah juga berarti kita memiliki janji yang kekal di dunia yang akan datang, bukan janji kesuksesan atau kenikmatan di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu sangat perlu, sangat penting, bahkan harus dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya kita harus mau bisa merubah konsep pemikiran kita dari hal-hal yang duniawi menjadi memiliki pikiran seperti pikiran dan perasaan Kristus. Amin.
Rasul Paulus menyatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, ya. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, bukan lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menaklukkan kehendak pribadi kita kepada Roh Allah, sehingga kita dapat berjalan beriringan dengan Dia. Inilah yang disebut proses sinkronisasi, di mana kita belajar menyesuaikan diri terhadap kehendak Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau untuk kita perbuat, dan mana yang Roh Kudus tidak kehendaki untuk kita perbuat. Mengapa? Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kalau kita mengaku kita orang percaya, tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan sepenuhnya. Sebab di dalam 1 Korintus ayat yang 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Meskipun tahu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, masih banyak orang-orang yang mengatakan dirinya orang percaya, yang mengatakan dirinya orang Kristen, yang dalam kenyataan hidup sehari-hari justru menolak pimpinan Roh Kudus, malah hidupnya menuruti keinginan dagingnya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itulah yang dikejar-kejar. Hidup menurut kehendak sendiri, inilah yang disebut di dalam daging. Dan mereka yang hidup di dalam daging itu adalah berseteru dengan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas sekali, kalau orang tetap hidup di dalam kedagingannya, hidup duniawi, tidak mungkin beroleh keselamatan kekal. Sebab barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-21, kita baca Galatia 5 ayatnya yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang masih mempunyai konsep pikiran duniawi, yang ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora untuk menikmati kenyamanan hidup yang sementara ini, itulah kedagingan, itulah konsep pikiran-pikiran yang duniawi. Orang-orang yang masih bertahan dengan konsep pemikirannya itulah tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena itu Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang telah diberikan di dalam kehidupan setiap orang percaya, dia akan memproses, mendorong kita untuk mengubah pemikiran kita menjadi pemikiran yang seperti Kristus. Janganlah kita mengeraskan hati, janganlah kita terus mengejar hal-hal kedagingan itu. Kalau kita ingin disebut sebagai Allah, anak Allah, sehingga kita beroleh keselamatan kekal itu. Amin. Ingat, percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut kita mengaku.
Kita harus menanggalkan manusia lama, sebab kerajaan surga disediakan Tuhan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak-Nya, yaitu yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah pentingnya kehidupan kita yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kehidupan kita harus berbeda dari kehidupan orang-orang di luar Tuhan, karena dalam diri kita ada Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 disebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 disebutkan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu seharusnya kita mampu mengalahkan semuanya. Roh-roh yang menggoda kita, yang mempengaruhi kita, yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, ke dalam kedagingan kita, itu kita lawan dan kita mentaati pimpinan Roh Kudus tersebut. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup melewati kehidupan ini. Karena apa? Musuh kita ada di sekeliling kita. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 disebutkan, lawanmu si iblis berjalan keliling, ya, sama seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kekuatan kita sebagai manusia memang sangat terbatas. Karena itu firman Tuhan menasehatkan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan apakah yang ia dapat dianggap itu, ya. Sementara uang, kekayaan, jabatan, ya, ketenaran, popularitas sama sekali tidak bisa menjadi sandaran, ya, dan tidak bisa menolong kita. Sekalipun kita punya mobil yang mewah, baju yang mahal, ya, semuanya itu, uang yang banyak, semuanya itu tidak akan bisa menolong kehidupan kita. Jangankan kalau kita terpapar COVID-19 saja, uang kita juga tidak akan bisa menolong. Kepinteran dan sebagainya tidak bisa menolong. Sampai saat ini belum ada ilmuwan yang bisa menemukan vaksin untuk melawan virus COVID-19 ini. Jadi buat apa sih kita ngotot hidup kita tetap masih seperti orang-orang dunia, masih kedagingan, mengutamakan kesenangan, mengutamakan kenyamanan, ya, mengutamakan keegoisan. Buat apa? Segalanya itu tidak akan bisa menjadi sandaran kita, tidak bisa menolong kita. Ya, contohnya Raja Daud. Kurang apa sih? Dia seorang raja, hartanya berlimpah-limpah, ya, punya kekuasaan yang tertinggi dan ditopang oleh pasukan tentara yang kuat. Tetapi kesemuanya itu tidak sanggup menolong hidupnya. Daud menyadari itu. Daud tahu akan hal itu. Hal-hal yang duniawi yang semacam itu tidak akan bisa menolong, ya. Sekalipun dia raja, sekalipun dia punya pangkat, sekalipun dia punya pasukan yang mengawal dia, sekalipun dia punya banyak uang untuk bisa membeli apa saja, tetapi hal itu tidak akan bisa menolong dia. Di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, Daud mengatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tanpa campur tangan Tuhan, ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Daud membutuhkan penyertaan melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Ia pun memohon kepada Tuhan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita membaca di dalam
Mazmur 51 ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari betapa pentingnya roh Allah yang memimpin kehidupannya dia, yang menjadikan segala sesuatunya itu, yang menolong dia. Tanpa pertolongan, tanpa pimpinan dari Roh Kudus, semuanya itu akan sia-sia. Tidak bisa dibayangkan jika kuasa Tuhan, rohnya yang kudus itu meninggalkan kita dan tidak menyertai kita. Contohnya Saul ketika Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 26. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ketika roh Allah mundur daripada Saul, maka semuanya itu finish, semuanya itu hilang. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Apa artinya di bawah pimpinan Roh Kudus? Roh Tuhan, Roh Kudus itu mendorong kita, mempengaruhi pikiran kita, supaya kita mengubah konsep pikiran kita, tidak seperti orang dunia, tetapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang membawa kita menjadi anak-anak Allah, yang otomatis kalau kita anak-anak Allah adalah pewaris kerajaan surga. Kita akan hidup kekal bersama-sama Kristus di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah, dan kita pada saatnya nanti akan bersama-sama di dalam kekekalan di surga yang mulia. Haleluya.